Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia sempurna. Riwayat singkat Rasulullah. Nama, Muhammad. Nama ayah, Abdullah bin Abdul Muthalib. Nama ibu, Aminah binti Wahab. Lahir, Makkah, Sabtu 17 Rabiul Awal, tahun Gajah. Wafat, Senin, 28 Safar 11 Hijriah. Makam, Madinah Al-Munawwaroh. Bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy dipandang sebagai salah satu bangsa yang dihormati dan disegani di antara bangsa-bangsa yang ada di semenanjung Arabia. Bangsa Quraisy terbagi dalam berbagai suku, salah satunya suku Bani Hashim. Bani Hashim adalah suku terhormat di antara suku-suku yang ada. Qusay bin Kilab adalah nenek moyang mereka yang bertugas menjaga Ka'bah. Di tengah warga Makkah, Hashim dikenal sebagai orang yang mulia, bijaksana dan terhormat. Beliau banyak membantu mereka, memulai perniagaan pada musim dingin dan musim panas agar mereka mendapatkan penghidupan yang layak. Karena jasa-jasanya, warga kota memberinya julukan Sayyid atau Tuan. Julukan tersebut secara turun-temurun disandang oleh anak keturunan Hashim. Setelah Hashim, kepemimpinan bangsa Quraisy dipercayakan kepada anaknya yang bernama Muthalib, kemudian dilanjutkan oleh Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah seorang yang berwibawa. Pada masanya, Abroha al-Habasyi menyerbu Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abroha dan pasukan gajahnya mengalami kekalahan. Tahun penyerbuan itu kemudian dikenal dengan nama Tahun Gajah. Sejak peristiwa itu, nama Abdul Muthalib pun semakin terpandang di kabilah Arab. Abdul Muthalib mempunyai beberapa anak, di antaranya Abdullah. Abdullah adalah anak yang paling soleh dan paling dicintai oleh Abdul Muthalib. Pada usia 24 tahun, Abdullah menikah dengan perempuan mulia bernama Aminah. 2 bulan setelah Tahun Gajah, Aminah melahirkan seorang putra. Beliau memberinya nama Muhammad. Sebelum kelahiran Muhammad, ayahnya Abdullah meninggal dunia. Tak lama setelah melahirkan Muhammad, sang ibu pun meninggal dunia. Maka, sejak awal kelahirannya, Muhammad sudah menjalani hidupnya sebagai anak yatim. Riwayat lain mengatakan, setelah kehilangan ayahnya, Muhammad kecil disusukan di Bani Sa'ad dan dikembalikan lagi ke ibunya saat usia sekitar 4 atau 5 tahun. Ibunya meninggal saat beliau masih usia 6 tahun. Setelah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Berkat anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammad tumbuh menjadi dewasa dengan kesucian jiwa yang terpelihara. Warga kota Makkah begitu mencintainya, bahkan merelakan barang-barang mereka di bawah pengawasan Muhammad. Karena kejujuran dan sifat amanah yang ditunjukkan beliau, mereka memberi gelar kepada beliau Al-Amin, yakni orang yang terpercaya. Dengan iman yang teguh, Muhammad membantu orang-orang fakir, membela orang-orang yang tertindas, membagikan makanan kepada mereka yang lapar, mendengarkan keluhan-keluhan mereka, dan berusaha memberikan jalan keluar atas masalah yang mereka hadapi. Ketika beberapa orang pemuda menggalang sebuah gerakan yang dikenal dengan nama Hilful Fudul atau Sumpah Pemuda, segera Muhammad pun ikut bergabung bersama mereka, karena gerakan tersebut sejalan dengan perilaku luhur dan tujuan-tujuannya. Pada suatu hari, Abu Thalib, paman Muhammad, menasehatinya untuk ikut berniaga dengan kafilah dagang Khadijah, seorang wanita Makkah yang kaya dan terhormat. Kemudian, Muhammad pun ditunjuk memimpin kafilah dagang tersebut. Selama bergabung dalam kafilah dagangnya, Khadijah menyaksikan dari dekat kejujuran, keteguhan, dan keutamaan perilaku Muhammad. Tak segan lagi Khadijah melamarnya.
Muhammad menerima lamaran itu. Dan tak lama kemudian, mereka pun melangsungkan pernikahan. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Fatimah, yang dari keturunannya lahirlah manusia-manusia suci. Hajar Aswad. 10 tahun setelah pernikahan itu, banjir besar melanda kota Makkah yang merusak sebagian besar bangunan Ka'bah. Warga kota bermaksud untuk memperbaikinya. Untuk mencegah perseteruan yang akan terjadi, perbaikan itu dilakukan oleh berbagai suku yang ada di kota secara gotong royong. Akan tetapi tatkala perbaikan telah selesai, tibalah saatnya untuk meletakkan Hajar Aswad. Ketika itu, masing-masing bangsa merasa paling berhak untuk meletakkan batu itu. Perang hampir saja terjadi, tiba-tiba Muhammad muncul memberi sebuah usulan. Dengan menanggalkan jubahnya dan meletakkan Hajar Aswad tepat di tengah-tengahnya, kemudian setiap kepala suku memegang tepi jubah itu, lantas membawanya bersama-sama ke tempat asalnya.